Selamat datang di Lesehan Opini, program terbaru dari Cuap Dika. Salam olahraga, Cuap and the Cup. Nama gue Bima Armunda Dharmajati. Gue adalah pecinta sepak bola tanah air, tentunya pegiat juga sepak bola dan juga sangat hobi sepak bola. Menurut pandangan gue sebagai masyarakat dan sebagai pecinta sepak bola timnas kita ya, timnas Indonesia gitu. Kenapa sih Coach Sintayong ya, yang dari Korea Selatan itu, Coach STY itu diberhentikan oleh Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum Federasi PSSI ya. Kalau menurut gue ya, secara pribadi kita semua tahu bahwa STY adalah sosok yang karismatik ya. Dia juga sosok yang humble dan berwibawa, tentunya bisa mengambil hati para pemain. Dia membawa kegembiraan di dalam filosofinya dia dalam membentuk ruang-ruang sosial bagi pemain gitu. Dia bisa menyatukan chemistry pemain gitu loh, dari diaspora, pemain keturunan naturalisasi dan juga pemain lokal kita, bahwa untuk masuk timnas itu membutuhkan kemampuan yang lengkap gitu ya, skill-skill yang di atas rata-rata tentunya, yang memang pantas untuk memain sebuah tim nasional. Dan ini menurut gue ya, filosofi yang dibawa STY itu filosofi yang butuh proses, butuh progres, dan mungkin memang kita juga tidak terasa juga udah 5 tahun ya STY yang ngelatih timnas Indonesia, dan berbagai signifikan perkembangannya, kekurangannya, kelebihannya kita juga semua tahu, dari pelatih klub, dari mantan pemain timnas, mantan pelatih timnas, semua pasti punya pandangan sendiri kenapa STY itu diberhentikan oleh Ketua Umum Bapak Erick Thohir. Kalau dari segi ilmu pelatihan, menurut gue ya filosofi kepelatihan Sintayong menitik beratkan pada kemampuan passing bola, kemampuan ball possession, dan metode-metode quick counter yang tepat sehingga menghasilkan finishing yang bagus, sehingga tidak terlalu banyak menguasai bola di area sendiri gitu. Tapi kadang ketika kita lihat, kita mengharapkan seluruh masyarakat atau seluruh stakeholder mengharapkan hasil yang baik untuk timnas. Tentunya timnas memang punya target gitu ya. Target kita tidak main-main, Piala Dunia 2026, dan mungkin itu sekarang adalah bagian dari persiapan Erick Thohir memanggil pemain keturunan diaspora dan melihat pemain-pemain terbaik tim nasional dari usia muda. Nah, yang gue soroti adalah ketika Piala AFF kemarin. Mungkin menurut sebagian orang, atau gue nggak tahu menurut staf kepelatihannya dia, atau menurut orang-orang di pengurus lingkup federasi atau siapapun itu, kenapa STY menurunkan skuad under 22 gitu ya. Mungkin itu proyeksinya kata sebagian orang yang gue dengar untuk SEA Games 2025 ini. Nah, tapi asal kita tahu juga, kita sudah lama tidak pernah berprestasi menjuarai juara 1 untuk Piala AFF, dan mungkin harapan PSSI di situ adalah AFF dengan mempunyai pemain-pemain diaspora, walaupun tidak semuanya bisa dipanggil dari klub masing-masing, bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF kemarin. Yang gua harap pun juga kita tuh sebenarnya bisa masuk final dan bisa melawan Thailand lagi mungkin di final ya, dan itu bisa kesempatan emas kita, karena dalam beberapa kesempatan timnas Indonesia mampu mengalahkan Thailand gitu. Kenapa enggak gitu kan? Tapi ya, apa yang terjadi, dan gue nggak tahu apa yang ada di benak STY dan tim kepelatihannya memanggil pemain under 22, ataukah ada intervensi dari siapa, atau memang pilihan dia untuk mengakomodir pemain-pemain muda, memberikan pengalaman, wawasan, jam terbang untuk banyak pilihan pemain seleksi yang bagus untuk skuad timnas nanti dalam kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026. Dan untuk di permainan sendiri, kenapa hasilnya kurang cukup memuaskan, karena banyak hal fundamental lah, hal dasar yang menurut gue tuh gini. Kita waktu itu pernah sempat lawan Arab Saudi gitu ya, pernah sempat menang dengan bermain efektif, tidak banyak menguasai bola, tapi sangat optimal menjadi gol, bermain dengan cerdas. Tapi di lain kesempatan ketika melawan Cina, melawan tim-tim seperti Bahrain, kita dapat menguasai bola, punya ball position yang tinggi lah, dan kita tuh sebenarnya bisa memakai filosofi tiki takanya Barcelona dengan high press gitu. Ya menurut gua waktu lawan Jepang kemarin, kita memang di atas kertas nggak mungkin bisa mengimbangi Jepang di atas kertas gitu ya. Tapi ngelihat permainan melawan Bahrain, kita kan pede menguasai bola,
ya kan, ada akselerasi main, butuh ketenangan dalam bermain, menguasai bola sehingga menghasilkan peluang lewat crossing, memainkan cutback 1-2, shooting, itu kan udah pola umum yang sebenarnya butuh kemampuan fisik aja. Nah itu yang gue sorotin, timnas Indonesia itu seperti nggak percaya diri sama kemampuan fisiknya, dari pemain lokal sampai pemain keturunan. Kita selalu kalah fisik. Ketika duel bola-bola atas, kita selalu kalah. Duel 1 lawan 1, kita selalu kalah. Dan ketika pemain lawan kehilangan bola waktu lawan Jepang, mereka dengan cepat 5 detik itu sudah menutup pergerakan pemain, sehingga menit ke 6 atau 7 detik bola sudah kerebut lagi. Ketika pemain Indonesia merebut bola gitu, dia pressing 1, 2, 3 sudah ada pemain. Dan kenapa sih kita nggak contoh itu gitu? Pemain Jepang kan juga tingginya sekita gitu kan. Tentunya bisa lah ngikutin pola permainan, ketika bola hilang direbut lawan, kita langsung cepat lagi menutup ruang tuh 2-3 pemain, nggak cuma 1 pemain 1 lawan 1 high press gitu. Bisa aja lewat area atau zona. Kita bisa contoh Jepang. Kita rebut lagi bola kembali, kita main ball position. Kita harus nyaman, terbiasa dengan sepak bola modern, dengan penguasaan bola tinggi dan perpindahan bola yang cepat. Karena pemain Indonesia 2-3 detik bola masih di kaki gitu. Nggak bisa, paling lama 2 detik, 1 detik kita pindah bola. Kita cepat, seperti hala mobile gitulah, seperti hala kita main. Lihat Barcelona bukan berarti gampang mencontoh Barcelona zaman nanti kita gitu, enggak. Tapi kita bisa belajar modifikasi permainan 1-2, ketika nemuin lawan yang seimbang dengan Jepang, yang 1-2-nya bagus, fisiknya bagus, kita tinggal pakai strategi yang lain yang mungkin saya lebih tahu, dan orang-orang yang berpengalaman, pemain dan pelatih di tim nasional itu bisa lebih tahu apa yang harus dilakukan. Jadi menurut gue itu aja review dari gue sebagai pecinta tanah air. Tetap tim nasional Indonesia tetap di dadaku. Ya, terima kasih. Gua Bima Agunda Dharmajati. Salam olahraga.